فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sekarang kita masuk ayat yang ke 52 dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fataral ladzina fi qulubihim marad, dan engkau melihat orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit. Yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah penyakit hati yang maknawi. Yang dimaksud dengan penyakit hati di sini adalah penyakit hati yang maknawi, berupa keraguan dan kemunafikan. Sehingga bukan yang dimaksud adalah penyakit hati yang hissi. Hatinya kalau diperiksakan secara medis sehat. Namun yang terkena adalah secara maknawi, berupa keraguan-raguan dan juga kemunafikan. Ini penyakit yang dimaksud. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Yarhamukallah. Kamu lihat mereka itu, yusari'una fihim. Mereka itu bersegera kepada orang-orang Yahudi maupun Nasara. Kamu lihat orang munafikin itu bersegera dalam memberikan loyalitasnya kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena sebelumnya, ayat yang sebelumnya Allah SWT melarang kita untuk menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai para wali. Ini mukminin yang kuat keimanannya, yang tidak terkena penyakit hati. Sementara orang-orang yang terkena penyakit hati, maka mereka akan bersegera untuk menunjukkan loyalitas mereka kepada Yahudi dan Nasara dengan segala bentuk loyalitas, pembelaan, pertolongan, dan seterusnya. Makanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terang-terangan menyebutkan apa yang mereka segerakan. Kamu lihat mereka, orang-orang munafikin ini, yusari'una fi muwalatihim. Enggak. Allah enggak mengatakan terang-terangan seperti itu. Kamu lihat orang-orang munafikin itu bersegera untuk berloyalitas kepada mereka. Tidak. Tapi Allah pakai fihim.
yaitu betul-betul mereka ini mendukung dan membantu orang-orang kafirin, ahlul kitab, Yahudi dan Nasara dalam segala tindakan mereka. Tidak hanya dalam hal loyalitas. Makanya Allah SWT bahasanya lebih umum. Fihim, yaitu fil Yahudi wan Nasara. Mereka akan siap membantu segala yang dibutuhkan oleh Yahudi dan Nasara. Tidak hanya dalam satu bidang saja, tidak hanya dalam satu hal saja, tidak hanya dalam satu perkara. Makanya bahasanya Allah fihim, terkait semua keperluan orang-orang Yahudi dan Nasara. Tidak disebutkan apa, supaya faedahnya lebih umum. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka mengatakan, alasan mereka kenapa mereka berloyalitas pada Yahudi dan Nasara. Ini orang-orang munafikin kan tengah-tengah ya. Secara zahir mereka bersama kaum muslimin, tapi pada hakikatnya mereka bersama orang kafirin. Sehingga mereka ini tengah-tengah. Apa alasan mereka memberikan loyalitas mereka kepada Yahudi dan Nasara? Kata mereka, nakhsha an tusibana dairah. Kami khawatir kami nanti terkena dairah, pergantian kekuasaan. Maksudnya apa? Sekarang iya yang berkuasa Rasulullah dan para sahabat. Kaum muslimin sekarang yang berkuasa, yang punya kekuatan. Nanti bisa jadi terbalik. Ya durul amr. Min halin ilahan. Terjadi perubahan keadaan. Yang berkuasa, yang punya kekuatan, orang-orang kafir. Kalau kami tidak berloyalitas kepada mereka, nanti kami bahaya nasib kami. Keselamatan kami terancam. Kenapa? Kami tidak punya loyalitas kepada mereka. Ketika mereka nanti yang naik, mereka yang menang, kami apa? Terancam. Paham alasan mereka ini ya? Supaya mereka tetap aman, sana dan sini. Ini bahayanya orang munafik. Mau cari selamat sendiri. Makanya kekufuran mereka, kemarin sudah kita bahas dalam Nawaqidul Islam, kekufuran mereka itu lebih parah dan lebih keras daripada orang-orang kafir. Yang asli kafir dan menampakkan kekufuran. Paham ya? Nah, karena mereka hanya ingin cari selamat. Ini alasan mereka. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Kami khawatir kami terkena pergantian kekuasaan. Kami nggak selamat nanti kalau kekuatannya berpindah. Sekarang yang kuat kaum muslimin, iya. Kalau kami nggak memberikan loyalitas kami kepada Yahudi dan Nasara, nanti suatu saat mereka yang berkuasa, kami apa? Terancam. Nggak selamat kami. Sehingga mereka ingin cari selamat sendiri. Ini busuknya orang-orang munafikin. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Fa'asallahu an ya'tiya bil fath. Maka semoga Allah mendatangkan kemenangan kepada kaum muslimin. Aw amrin min indi. Atau suatu perkara dari sisinya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Sehingga mereka terhadap apa yang mereka teruskan di dalam diri mereka menyesal. Semoga Allah, ini semoganya pasti. Kalau semoganya manusia kan nggak pasti ya. Semoga selamat di perjalanan. Ini kan tidak pasti. Tapi kalau Allah yang mengatakan, itu pasti. Asanya Allah itu wajibah. Asa minallahi wajibah. Kalau asa dari Allah itu artinya wajib. Allah pasti akan mendatangkan kemenangan untuk kaum muslimin. Dan Allah akan menjadikan orang-orang munafikin itu menyesal karena punya loyalitas kepada orang-orang kafir. Mereka mengharapkan nanti kalau terjadi pergantian kekuatan, mereka tetap untung. Ternyata Allah SWT menutup pintu itu dan mengatakan dan memberikan jaminan bahwasanya yang akan menang itu hanyalah kaum muslimin saja. Dan mereka nanti akan menyesal dengan pilihan mereka seperti itu. Karena ternyata orang kafirnya enggak menang-menang. Allah akan jadikan mereka itu menyesal terhadap keputusan mereka itu. Nah. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita baca penjelasan beliau. Walamma nahallahu al-mu'minina an tawallihim. Tatkala Allah melarang kaum mukminin
dari berloyalitas kepada mereka. Siapa? Yahudi dan Nasara di awal ayat. La tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya. Akhbara annahu mimman yadda'il iman ta'ifatun tuwali. Maka kemudian Allah kabarkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang mengaku di atas iman, ada sekelompok yang berloyalitas kepada mereka. Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bongkar kedok mereka. Ini mungkin di tengah-tengah kaum muslimin ini enggak terlihat, tapi ternyata Allah bongkar. Fataral ladzina fi qulubihim marad. Maka engkau lihat wahai Nabi, orang-orang yang di dalam hatinya penyakit. Ini dilihat bukan dari hatinya, tapi dilihat dari loyalitasnya. Bagaimana kita tahu ada penyakit dalam hatinya? Bukan Rasul artinya melihat hati mereka berpenyakit, tidak. Tahu hatinya berpenyakit dari mana? Hah? Iya, Allah kabari. Kalau kita mau lihat kenyataannya, taunya ini orang yang berpenyakit, hatinya gimana? Dari loyalitasnya. Dibalik, mafhum ya? Fataral ladzina fi qulubihim marad. Engkau lihat orang-orang yang di dalam hatinya itu penyakit, bahwasanya mereka itu berloyalitas kepada mereka. Kamu lihat loyalitasnya mereka itu tanda hati mereka berpenyakit. Ya Rasul kan nggak tahu isi hati ini. Yang dilihat kan dari perbuatan mereka. Ketika perbuatan mereka adalah berloyalitas, membela dan condong kepada orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara, maka ini menunjukkan hati mereka berpenyakit. Paham ya? Apa penyakitnya itu? Aisyakun wa nifaqun. Penyakitnya berupa keraguan-raguan, wa nifaqun, dan kemunafikan, wa dha'ful imanin, dan kelemahan iman. Yaqulun, kata mereka, inna tawallina iyahum lil hajat. Loyalitas kami kepada mereka itu karena ada hajat, karena ada butuhnya kami kepada mereka. Ini alasan saja. Mereka mencari pembenaran untuk perbuatan mereka. Fa innana nakhsha an tusibana dairah. Kami khawatir nanti tertimpa dairah. Apa maknanya dairah? Antakuna dairah lil yahud wan nasara. Kekuatan dan kekuasaan nanti berpindah ke tangan orang Yahudi dan Nasara. Itu maknanya dairah. Antakuna dairah, yang memegang kekuasaan, yang punya kekuatan, yang berkuasa, itu orang Yahudi dan Nasara. Fa idza kanat dairah lahum, dan kalau kekuasaan itu di tangan mereka, fa idzan lana ma'ahum iyadun, maka kami punya jasa kepada mereka. Kami pasti dianggap nanti, nggak akan dilupakan, karena kami dulu pernah berloyalitas kepada Yahudi dan Nasara, sehingga mereka ingin nanam budi kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Biar nanti suatu saat ketika mereka berkuasa, orang-orang munafik ini tetap punya nama. Diingat jasanya dulu ketika orang-orang Yahudi dan Nasara ini nggak punya kekuasaan. Fa'idan lana ma'ahum yadun yukafi'una anha, yang akan mereka balas kami dengan sebab itu. Pasti mereka akan ingat jasa kami dulu. Mereka pasti akan membalas kebaikan kami dulu ketika sebelum mereka berkuasa. Paham sekarang alasan orang Yahudi berloyalitas, orang-orang munafikin berloyalitas kepada Yahudi dan Nasara, supaya nanti dibalas kebaikannya itu ketika nanti Yahudi dan Nasara berkuasa. Wa hadza su'udzannin minhum bil Islam. Ini adalah su'udzon dari mereka terhadap Islam. Berarti kan mereka punya prasangka nanti suatu saat Islam akan kalah. Dan yang berkuasa nanti Yahudi dan Nasara. Berarti mereka sudah su'udzon, prasangka jelek dengan Islam. Mereka prediksi nanti Islam bakal kalah. Kekuasaan dan kekuatan nanti akan pindah ke tangan Yahudi dan Nasara. Sehingga ini su'udzon dari mereka. Siapa merekanya? Maksud Yahudi, munafikin. Mereka suudzonnya apa? Nanti yang berkuasa nanti orang Yahudi dan Nasara. Makanya mereka jaga-jaga
mereka berikan dulu sekarang, dari sekarang loyalitasnya. Sebelum Yahudi dan Nasrani apa? Berkuasa. Supaya nanti dianggap punya jasa dan punya kebaikan. Ini adalah suudzon mereka, prasangka jelek dari mereka terhadap Islam. Qala ta'ala, raddan lidhannihim musayyi. Maka Allah pun mengatakan, dalam rangka untuk membantah prasangka jeleknya mereka. Allah bantah suudzonnya mereka tadi terhadap Islam. Fa'atallahu an ya'tiya bil fath. Allah pasti akan mendatangkan kemenangan untuk Islam. Islam akan selalu menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada sejarahnya orang-orang Yahudi dan Nasara menguasai kaum muslimin. Alladzi yu'izzullah bihil Islam 'alal yahudi wan Nasara. Kemenangan tersebut akan memuliakan, Allah akan menjadikannya sebagai sebab untuk memuliakan Islam di atas Yahudi dan Nasara. Wa yaqharuhumul muslimun, dan kaum muslimin akan tetap menguasai mereka. Gak akan terjadi apa yang kalian suuzonkan itu kepada Islam. Suuzonnya bahwasanya orang Yahudi akan menang, orang Yahudi akan menguasai kaum muslimin dan juga orang Nasara. Kemudian Allah bantah itu gak akan terjadi. Yang menang, yang akan berkuasa tetap kaum muslimin. Au amrin min indi, atau Allah mendatangkan suatu perkara dari sisinya. Yai'asu bihil munafikun, yang membuat orang-orang munafikin yai'as, putus asa. Gak lagi punya harapan, kayaknya udah gak ada peluang ini. Yahudi dan Nasara menang dan berkuasa. Min zafaril kafirina minal yahudi wa ghairihim. Dari kemenangan orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi maupun yang lainnya. Allah akan datangkan suatu perkara yang membuat orang munafikin putus asa dari kemenangan orang Yahudi dan Nasara terhadap kaum muslimin. Fayusbihu ala ma asarru ay admaru. Asarru sini berarti bukan terus menerus, ya kan, afwan. Admaru ini mereka sembunyikan. Sehingga mereka pun yusbihu, mereka pun menjadi, fayasiru, maknanya di sini menjadi. Bukan di waktu subuh, ini yusbihu. Nah, saudaranya kana, tapi maknanya bukan asbaha, waktu pagi. Paham ya? Nah, ini pokoknya berubah keadaannya. Yang tadinya nggak menyesal jadi apa? Menyesal. Maknanya makna soro, menunjukkan perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kalian menjadi, maknanya menjadi, bukan di waktu subuh kalian bersaudara. Paham ya? Ya bersaudara bisa kapan saja, mau siang malam. Sehingga maknanya fa'asbahtum itu maknanya kalian menjadi. Maknanya sorok. Nah, di sini juga sama. Sehingga yusbihu ini maknanya yasiru. Mereka berubah. Sehingga mereka berubah atas apa yang dulu mereka sembunyikan, ay admaru, yang mereka domirkan. Domir itu yang tersembunyi. Nah, fi anfusihim, di dalam jiwa mereka, nadimin, mereka nyesal. Ala maka minhum, atas loyalitas yang pernah muncul dari mereka. Wa darrahum bila naf'in, dan akan memudaratkan mereka tanpa dapat manfaat sedikit pun, hasalalahum, tanpa ada manfaat yang terhasilkan untuk mereka. Fa hasalal fathu alladzi nasarallahu bil Islam wal muslimin, maka terjadilah kemenangan yang dengan itu Allah menolong Islam dan juga kaum muslimin, wa adzalla bihil kufra wal kafirin, dan dengan itu Allah merendahkan kekufuran dan orang-orang kafir. Fanadimu, maka mereka pun menyesal. Kok nggak menang-menang Yahudi dan apanya? Nasoronya udah kadung apa ini? Berloyalitas. Sudah kadung nggak diakui di tengah-tengah kaum muslimin karena loyalitas mereka kepada Yahudi dan Nasoro. Yang diloyalitasi malah nggak pernah apa? Menang-menang. Akhirnya apa? Menyesal. Fanadimu wa hasalalahum minal ghammi wallahu bihi alim. Maka mereka pun mendapatkan gham, rasa gelisah, rasa tidak nyaman, rasa sedih yang hanya Allah yang mengetahuinya. Bagaimana besarnya kesedihan mereka. Sudah kadung memberikan loyalitasnya mereka kepada Yahudi Nasara, ternyata yang ditunggu-tunggu malah nggak datang, nggak menang-menang. Allah tetap memenangkan dan memberikan pertolongan kepada Islam dan juga kaum muslim. Paham mana ayat yang kedua ini ya? Intinya adalah ada sekelompok orang munafikin, nah, yang isinya hatinya berpenyakit,
yang tetap memberikan loyalitasnya. Padahal sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak mau nurut dan tetap memberikan loyalitasnya kepada Yahudi dan Nasara. Alasan mereka apa? Iban? Kenapa mereka kasih loyalitas mereka kepada Yahudi dan Nasara? Kenapa, Azri? Kenapa? Kenapa, Husan? Mereka ingin punya jasa di tangan orang Yahudi dan Nasara. Nanti suatu saat orang Yahudi dan Nasara berkuasa atau menang. Sehingga mereka nggak kenapa-kenapa. Karena dianggap zahirnya mereka kan bersama dengan kaum muslimin ya. Nah, supaya nggak kenapa-kenapa nanti ketika Yahudi dan Nasara berkuasa, sekarang kita bayi mereka. Kita kasih loyalitas kepada mereka. Supaya nanti kalau mereka berkuasa, mereka akan membalas kebaikan kita itu. Ternyata yang ditunggu-tunggu tidak datang dan Allah buat mereka menyesal dengan sejadi-jadinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun ayat yang setelahnya, ayat yang ke-53, insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.